Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kepada pembahasan mansubat minal asma, yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Babul mansubat minal asma. Bab menjelaskan isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu khamsata asyara wa hiya al maf'ulu bi wa minha. Wal munada kama sayati bayanu. Isim-isim yang dibaca nasab itu jumlahnya ada 15, yaitu maf'ul bi satu, wa minhu diantaranya lagi adalah munada kama sayati bayanuhu seperti keterangan nanti, wal masdar wa yusamma al maf'ul mutlaq, dan masdar yang disebut dengan maf'ul mutlaq, wa dzarfuz zaman wa dzarful makan wa yusamma maf'ulan fi, dzarf zaman, dzarf makan yang disebut dengan maf'ul fi. Wal maf'ul min ajli dan maf'ul min ajli, wal maf'ul ma'ah dan maf'ul ma'ah, wal musyabbah bil maf'ul bi dan musyabbah bil maf'ul bi, wal hal wa tamyiz wal musanna wa khabar wa kana wa akhwatiha, dan khabarnya kana dan akhat-akhatnya itu semua adalah lafaz-lafaz yang dibaca nasab, ya. Wa khabarul huruf al musyabbah bil laisa, dan khabarnya huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa, Wa khabar af'al muqarrabah, dan khabarnya af'al muqarrabah. Khabarnya af'alul muqarrabah. Wasmu inna wa akhwatiha, dan isimnya inna dan akhwat-akhwatnya. Wasmula allati linafil jinsi, dan isimnya la yang menafikan jenis. Wattabi'alil mansub, dan isim yang mengikuti isim yang dinasabkan. Wa huwa arba'atu asya, dan ini semua jumlahnya apa, dan ini yaitu attabi'alil mansub itu jumlahnya ada 4, kama taqaddam, seperti yang telah terdahulu. Yang pertama adalah maf'ul bi. Apa maf'ul bi? Wa huwa al-ismu alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu, yaitu isim yang terkena pekerjaannya fi'il, yang terkena fi'il, yang terkena pekerjaan. Contoh, darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa wattaqullah wa aqimus shalah. Itu zaidan, faros, allaha, as-sholata, itu semuanya yang terkena pekerjaan, yaitu pekerjaannya fi'il sebelumnya. Saya memukul, terkena pukulan saya siapa? Zaid. Saya menaiki, terkena naik ini, siapa yang terkena naik ini? Adalah faros, dan lain sebagainya. Wa huwa ala qismaini, dan ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah isim zahir, yang kedua adalah isim dhamir. Fa zahiru ma taqaddama zikruhu. Zahir adalah isim yang telah disebutkan sebelumnya, taqaddama zikruhu. Wal mudmaru qismani muttasilun, dan yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir itu ada 2, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil seperti contoh akramani dan akhwat-akhwatnya. Akram itu akram terus. Itu dhamir muttasil. Yang munfasil contoh iyaya dan akhwat-akhwatnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, dan lain sebagainya. Waqad taqaddama dzalika fi fasl mudmar, dan semuanya itu telah terdahulu dalam fasal isim dhamir, ya. Wal aslu fihi ayata'akhir 'anil fa'il, dan hukum asal pada maf'ul ini adalah ayata'akhir 'anil fa'il, yaitu diakhirkan dari fa'il. Jadi fa'il dulu baru kemudian maf'ul. Nahu wa warisa Sulaimanu Dawuda. Waqad yataqaddamu 'alal fa'il, dan terkadang maf'ul mendahului fa'il secara jawaz, wa wujuban, dan secara wujub. Waqad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'il kama taqaddam fi babil fa'il, dan terkadang maf'ul pun mendahului fi'il dan fa'ilnya secara bersamaan, kama taqaddam fi babil fa'il, seperti yang telah terdahulu dalam bab fa'il. Wa minhu ma udmira 'amiluhu jawazan. Nah, di antaranya lagi ada maf'ul yang amilnya itu disimpan secara wujub. Nahu qalu khairan. Ini qalu khairan yang takdirnya adalah ay unzila khairan. Ya. Fa hadful amil alladhi huwa zila liqranati al-maqaliyah allati hiya su'al. Atau anzil khairan. Qalu anzil khairan. Mereka meminta agar Allah menurunkan kebaikan. Ay anzil khairan. Nah, ini anzil khairan amilnya itu dibuang secara jawazan. Berarti boleh dibuang, boleh juga ditampakkan anzil khairannya.
Wa wujuban, dan wajib amilnya dibuang dalam beberapa kondisi atau dalam beberapa tempat. Nah, itu tempat-tempatnya itu kita bisa lihat di sini di sarahnya tuh ya. Sab'atun zakara musannifu minha mawdi'aini faqat al-istighal wal munada wa salis al-mansub al ikhtisas. Wah, banyak ini. Itu tempat-tempat yang amilnya wajib untuk dibuang ya. Kemudian di antara lagi dari isim yang dibaca nasab adalah istighal. Apa istighal ini? Babul istighal. Wa haqiqatuhu yataqaddam ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun bil amal fi dhamiril ismi sabiq aw fi mulabisihi. Hakikat daripada istighal itu adalah adanya kalimat isim itu diawalkan ya, adanya kalimat isim yang diawalkan sementara fiilnya itu diakhirkan. Ada isim diawalkan, fiilnya diakhirkan, atau bukan fiil tapi sifat. Sifat ini diakhirkan, yang mana fiil atau sifat ini mustaghilun bil amal, sibuk dengan mengamal pada domir yang kembalinya pada isim yang terdahulu, yaitu fi domir ismi sabik, yang sibuk mengamal pada domir yang kembalinya pada isim sabik, isim yang terdahulu. Au fi mulabisihi, atau sibuk mengamal pada mulabisnya. Mulabisnya itu sibuk mengamal pada lafad yang diidofakan pada domir yang kembalinya pada isim sabik. Itu ya. Kalau domir ismi sabik langsung mengamal pada domir yang kembalinya pada isim sabik. Kalau mulabis berarti sibuk mengamal pada lafad yang diidofakan pada domir yang kembalinya pada isim sabik. Itu. Nah, karena sibuk mengamal pada domirnya isim sabik atau sibuk mengamal pada mulabisnya isim sabik, maka dia tidak sempat untuk mengamal pada isim sabik tersebut. Anil amal fil ismi sabik, sibuk sehingga tidak bisa beramal pada isim sabik, isim yang di awal. Sehingga bagaimana ini? Isim yang di awal ini dia diamal oleh siapa? Sementara amilnya setelah sibuk mengamal pada domir, maka isim yang sabiknya ini, isim yang didahulukannya ini, dia diamal oleh fiil, ya, oleh fiil yang fiil tersebut nantinya akan ditafsiri oleh fiil yang disebutkan itu. Kayak di mantik juga kan ada salah satu baitnya, wa awalan lizati infihan daraj fangsibhu au li'aridin iza kharaj. Nah itu fansibhu itu adalah fiilnya ya, tapi dia diakhirkan. Wa awalan itu isimnya yang didahulukan. Nah fangsibhu itu fiil yang mustaghilun bi domir ismi sabik, yaitu fiil yang sibuk mengamal pada domir yang kembalinya pada isim sabik. Maka isim sabiknya itu diamal oleh apa? Oleh fiil yang dikira-kirakan oleh fiil yang ditafsiri oleh fiil yang setelahnya, yaitu ay insib awalan lizati infihan daraj. Nah ini juga sama contoh, Zaidan idribhu, ini Zaidan isim sabik, idrib ini fiilnya tapi diakhirkan, dan fiil ini mustaghilun bil amal fi domir ismi sabik, yaitu hu ya. Sehingga Zaidan ini diamal oleh siapa? Zaidan diamalnya oleh fiil yang dikira-kirakan, yang fiil tersebut ditafsir oleh fiil yang setelahnya, itu ai idrib Zaidan idribhu wa Zaidan ana doribuhu, atau berupa sifat. Kalau tidak fiil berupa sifat, Zaidan ana doribuhu. Nah Zaidan ini dinasabkan oleh siapa ini? Sementara amilnya dalam hal ini berupa sifat doribun, itu sibuk sedang mengamal pada domirnya isim sabik, yaitu hu itu yang kembalinya pada Zaid. Nah, maka isim tersebut itu diamal oleh sifat yang dikira-kirakan, yang ditafsir oleh sifat yang setelahnya, itu ai doriban Zaidan ana doribuhu al-ana ghadan wa Zaidan dorobtu hulamau. Nah ini contoh yang mulabisnya, dia menasabkan sibuk mengamal pada mulabisnya isim sabik, yaitu lafad yang diidofakan pada domir yang kembalinya pada isim sabik itu. Zaidan dorobtu hulamau, dorobtu fiilnya yang diakhirkan, Zaidan isimnya yang didahulukan, hulamahu ini makmulnya fiil, yang fiil tersebut sibuk mengamal
pada mulabisnya, yaitu lafadz yang diidofakan pada domirnya isim sabik itu. Wa kulla inasin alzamnahu ay ilzam kulla inasin ilzamnahu ta'irahu fi unuqi. Fanasbu fi zalika kulli bima'dzufin wujuban yufassiru ma ba'dahu. Maka semua contoh-contoh yang disebutkan tadi itu dinasobkan oleh apa? Oleh fiil yang dibuang secara wajib, yang dikira-kirakan apa yang ditafsiri oleh lafadz yang setelahnya. Berarti takdirnya pada contoh Zaidan idribhu itu takdirnya adalah idrib Zaidan idribhu, atau ana doribun Zaidan ana doribuhu. Ini pentakdiran lafadz Zaidan ana doribuhu. Ahantu Zaidan dorabtu gulamahu. Ini takdirnya ahantu dari lafadz Zaidan dorabtu gulamahu. Wa ahantu Zaidan wa ahantu ya, atau ahantu ya, ini ahantu contoh fiilnya lah kalau diganti fiilnya. Zaidan dorabtu gulamahu atau Zaidan ahantu gulamahu. Wa alzam kulla inasin ay alzamnahu. Alzamna kulla inasin, yang awalnya kulla inasin alzamna. Dalam ayat kulla inasin alzamnahu ay alzamna kulla inasin alzamnahu ya. Jadi istighal itu adalah isim, ada apa? Keberadaan sebuah isim yang didahulukan sementara fiilnya diakhirkan atau sifatnya diakhirkan, yang fiil atau sifat tersebut sibuk dengan mengamal pada domir isim sabik atau mulabisnya isim sabik. Sehingga isim yang sabik itu, isim yang didahulukan itu, dia dinasobkan oleh fiil yang dibuang yang ditafsiri oleh fiil yang setelahnya. Kemudian di antara dari isim yang dinasobkan lagi adalah munada. Munada ya Abdullahi fa inna aslahu ad'u Abdullahi fa udhifa al-fi'lu wa uniba ya anhu. Ya Abdullah ini asalnya adalah ad'u Abdullah. Fiilnya dibuang kemudian diganti oleh ya. Dibaca ya Abdullah. Ini juga dibaca nasob sehingga masuk ke dalam kategori mansubatil asma. Tapi tidak semua munada itu mansuban. Nah, sehingga dirinci wal munada khumsatu anwa'. Munada ada 5 macam. Al mufradul alam wa nakiratul maqsuda wa nakiratul ghairul maqsuda wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Fa amal mufradu al alam wa nakiratu al maqsuda fa ibnayani alama yurfa'ani bihi fi halil i'rab. Adapun munada mufrad alam dan nakirah maqsuda, keduanya dimabnikan berdasarkan tingkah rofaknya. Kalau tingkah rofaknya itu dengan menggunakan doma, berarti mabdi doma. Kalau tingkah rofaknya menggunakan alif karena tasniyah, maka menggunakan alif. Kalau wawu dalam tingkah jama, maka menggunakan wawu. Fa ibnayani ala dham in kana mufradaini. Maka mabni dham apabila dia mufrad. Ya Zaidu wa ya rajulu. Au jama' taksir. Tahu dia jama' taksir, ya Zuyudu, ya Rijalu, itu mabni dham semua. Au jama' mu'anasin saliman, atau jama' mu'anas salim, ya muslimatu. Au murakaban masjian, atau murakab masjid, tarakib masjid. Kalau tarakib masjid itu yang mu'rab itu adalah lafadz yang kedua ya. Kalau mudhof, mudhof ilaih itu yang mu'rab adalah lafadz yang pertamanya, mudhofnya. Ya ma'di karibu, nah ini karibunya. Tapi kalau mudhof apa idhofa, ya gulamu Zaidin, itu gulamunya. Wa ibnayani alal alif fi tasniyah, atau mabni alif pada tasniyah. Ya Zaidani, ya rajulani, wa alal wawi fil jami', atau mabni wawu pada jamak. Ya Zaiduna, ya Zaiduna ini mabni wawu. Wa salasatu al-baqiyah mansubatun la ghairu. Dan yang ketiga ini adalah itu dinasobkan tidak selain nasob. Wa ya an-nakiratu ghairu maqsuda, yaitu nakirah ghairu maqsuda, ka qaulil a'ma, nakirah yang tidak dituju. Ya karena dia buta atau enggak menuju pada satu orang tertentu. Ya rajulan khudh biyadi. Ini berarti rajulan laki-laki siapapun. Ini dinasobkan. Wal mudhaf nahu ya Abdullah. Ya Abdullah ini mudhaf, atau ya Rasulullah, ya Habibullah sama. Wal musyabbah bil mudhaf, atau musyabbah bil mudhaf, yaitu mattasala bihi syai'un min tamami makna. Itu sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Ya Hasanan wajhuhu. Nah ini Hasanan sibe mudhaf. Karena apa? Karena dia bertemu dengan wajhuhu yang menjadi syai'un min tamami makna.
Itu semuanya dinasobkan. Wa ya tali'an jabalan wa ya rahiman bil ibad. Ini contoh-contoh yang musyabbah bil mudhaf. Wa qad taqaddama fi babila allati lina fil jinsi bayanul musyabbah bil mudhaf wa bayanul murad bil mufrad fi hadzal bab. Dan penjelasan mengenai apa musyabbah bil mudhaf itu apa, kemudian mufrad pada bab ini itu apa, telah terdahulu dalam bab la lina fil jinsi itu. Yaitu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Wal musyabbah bil mudhaf wa ma tasalabi syai'un min tamami makna. Faslun wa idza kana al mudhafu mudhafan ila ya'il mutakallim jaza fi sittu lughatin. Nah, apabila mudhananya itu dimudhafkan pada ya mutakallim, maka di sini ada 6 lughat. Boleh dibaca 6. Yang pertama hadful ya wal ijtiza bil kasrah. Membuang ya dan menganggap cukup dengan kasrah. Dibaca qul ya ibadi, ya-nya dibuang, cukup dengan kasrah. Ya qaumi, ini wayal aksaran, ini yang terbanyak dari ke-6 lughat ini. Yang kedua adalah isbatul ya sakinah, menetapkan ya yang sukun. Ya ibadi, ini ada ya tapi sukun, itu tidak ada fathahnya itu. Asali satu isbatul ya maftuhah, ya ditetapkan dalam keadaan dibaca fathah. Ya ibadiyah, nanti boleh ya ibadi, boleh ya ibadi, boleh ya ibadiyah. Ar-rabi'atu qalbul kasrah fathatan wa qalbul ya alifan. Kasrahnya itu diganti dengan fathah. Ya hasrota, asalnya ya hasroti, tapi kemudian kasrahnya diganti fathah ya hasrota. Wa qalbul ya alifan, dan ya-nya, ya mutakalimnya itu diganti dengan fathah, apa? Diganti dengan alif. Berarti dibaca ya hasrota. Al-khamisatu hadful alif wal iktiza bil fathah. Kelima, membuang alif dan menganggap cukup dengan fathah. Dibaca ya ghulama, langsung alifnya dihilangkan. Asadisatu hadful alifi wa dhammul harfi alladzi kana maksuran wa qawli ba'dihim ya ummu la taf'ali. Yang keenam adalah membuang alif dan mendomahkan huruf alladzi kana maksuran yang sebelumnya dibaca kasrah wa qawli ba'dihim ya ummu la taf'ali. Ya ummu la taf'ali. Ini alifnya dibuang dan mendomahkan huruf yang sebelumnya itu dikasrohkan ya ummi, dibaca ya ummu. Wa quri'a rabbus sijnu wa ya dha'ifatun, dan terkadang dibaca rabbu as-sijnu wa ya dha'ifatun. Rabbu ini berarti yang ya-nya, ya munadanya itu dibuang. Ini dha'ifah. Fa in kana al-munada al-mudhaf ila al-ya'i aban au umman jaza fi ma'a hadhihi lughat arba'a lughatin ukhra. Tapi kalau munada mudhafnya kalau munada itu adalah munada mudhaf yang dimudhafkan pada ya, apabila munada ya yang mudhafnya itu berupa lafaz aban atau uman, yang dimudhafkan pada ya mutakalim ini berupa aban atau uman, maka di samping dia boleh dibaca dengan lughat-lughat yang 6 ini, juga boleh dibaca dengan 4 lughat lainnya. Yang pertama adalah ibdalul ya ta'an maksuratan. Ya abati, ini ya-nya diganti dengan ta yang dibaca kasroh, yang asalnya ya abi, kemudian dibaca ya abati. Ya ummati, asalnya ya ummi, ya ummati. Wa biha qira'a sab'a ghaira Ibnu Amr, dan ini dibaca oleh qira'a sab'a selain Ibnu Amr fi ya abati, pada kata pada qauluhu ya abati. Atsaniyatu fathut ta wa biha qira'a Ibnu Amir, dan yang kedua ini dengan membaca fathah taknya, berarti dibaca ya abata. Ini dibaca oleh Ibnu Amir. Dan yang ketiga adalah al-jam'u baina ta'i wal alifi wa biha quri'a syadzan. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan antara ta dengan alif. Dan ini dibaca secara syadz. Gimana itu caranya? Dibaca di antara ta dan alif. Berarti dibaca ya abata gitu. Gimana? Ini qiraatnya. Dibacanya begitu ya, di antara ta. Gimana Ustaz Fakih? Ya aba ta gitu biasa. Ya abata, barangkali kayak ismam gitu kan, ada suara campuran gitu. Ar-rabi'atu ya abati. Nah ini kan ya abati kan jelas berarti. Ya abati. Wa idza kana al-mudhafu wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ilal ya'i
Nah, kalau misalkan munadanya itu adalah munada yang dimudofkan pada mudof pada ya mutakalim, mudof kepada mudof ya mutakalim gitu ya. Contoh ya gulama gulami, berarti gulam ini dimudofkan pada gulami yang mudof ilai al mutakalim. Maka lam yajuz fihi illa isbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Maka tidak boleh di dalamnya kecuali hanya dengan menetapkan ya yang dibaca fathah atau disukunkan illa idza kana ibna amin atau ibna ummin. Kecuali kalau mudofun ilal ya-nya itu illa idza kana ibna amin ya atau ibnu ummin fayajuzu fi ma arba' lughatin. Kecuali kalau mudofnya itu ibnu amin atau ibnu ummin, maka boleh pada keduanya 4 lughat. Hadfu al-ya ma'a kasril mim wa fathiha wa bihima quri'a fi sab'a fi qawlihi yabna umma yabna umma. Ya, kalau yabna umma ini munadanya itu berupa ibna amin, yaitu mudhaf lafaz ibnun kepada amun atau ibnun kepada umun, maka dia boleh 4 lughat. Hadful ya ma'a kasratil mim wa fathiha dan fathahnya. Wabihima quri'a fi sab'a, dibaca yabna umma. Yabna umma ya. Baca yabna umma boleh, yabna ummi boleh berarti ya. Ma kasratul mim wa fathiha, boleh kasrah boleh fathah. Wa isbatul ya ka qauli syair atau isbatul ya. Seperti dalam ucapan syair yabna ummi, ini ada ya-nya. Atau yabnata amma la talumi wahja'in. Ini mahalu syahid lafaz yabnata amma. Ini amma mahalu syahid itu dengan mengganti ya diganti dengan alif yang asalnya yabna ammi, yabnata ammi, tapi ya-nya diganti dengan alif. Dibaca yabnata amma. Babul maf'ul al-mutlaq. Kemudian bab menjelaskan mengenai maf'ul mutlaq. Wa wal masdar al-fudlah al-mu'akkid li'amilihi al-mubayyin li naw'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlaq ialah masdar fudlah, bukan masdar umdah. Umdah pokok ya, yang menjadi ketergantungan terciptanya sebuah kalam. Fudlah lebihannya, yang fungsinya ini bisa 3, mu'akkid li'amilihi, mubayyin li naw'ihi aw mubayyin li adadihi. Contoh yang mu'akkid li'amilihi, wa kallama Allah Musa taklima, sungguh betul-betul benar-benar Allah telah mengajak bicara Nabi Musa atau menghitabi Nabi Musa. Wa darabtu dorban, sungguh betul saya telah memukul. Ini mu'akkid li amilihi. Wal mubayyin li naw'i amilihi, atau menjelaskan nau'nya. Fa akhadnahum akhdza azizin muqtadir. Ini akhadnahum, kami Allah menyiksa mereka, yaitu dengan siksaan berupa siksaannya seperti siksaannya Allah gitu, yaitu nau siksaan ini, nau siksaan yang seperti apa ya? Itu siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena siksaan kan macam-macam. Ada siksaannya polisi, ada siksaannya penjahat, ada siksaannya manusia biasa. Nah, ini siksaannya Allah gitu. Wa qauluka darabtu Zaidan darbal amir, atau darabtu Zaidan darbal amir. Itu saya memukul Zaid, macam pukulan saya itu seperti pukulannya Amir, pukulannya orang yang kuat. Nah, wal mubayyin li adadi amili, atau mubayyin li adadi amili qad faduk kata dak kata wahidah. Ini duk kata langit dan bumi ya, langit dan bumi ya, di ada yang ingat duk kata maknanya langit dan bumi itu di ya hari kiamat lah, ini tuh hari kiamatnya dihancurkan, dijadi apa sih bahasanya itu, ditabrakan ya, ditabrakan. Itu sekali tabrakan lah, bahasanya itu apa lupa. Wa qauluka darabtu Zaidan darbataini, ini juga mubayyin li adad ya, berapa banyak itunya pukulannya. Wa qismani lafzin wa ma'nawiyun, dan masdar ini atau maf'ul mutlaq ini ada 2, ada lafzi ada ma'nawi. Fa in wafaqa lafzu fi'lihi, fa in wafaqa lafzuhu fi'lahu itu ya. Apabila lafadznya masdar ini sama dengan lafadz fi'ilnya,
fa huwa lafziyun, maka ini lafzi kama taqaddam. Tapi wa in wafaqa makna fi'lihi, tapi kalau lafadznya masdar ini hanya sama dengan makna fi'ilnya saja, hanya sama maknanya saja, maka itu dikatakan masdar maknawi. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalastu qu'udan, qumtu wuqufan, beda lafadznya tapi maknanya sama-sama berdiri. Maka itu dikatakan masdar maknawi. Wal masdaru ismul hadas as-shadir minal fa'il. Masdar ini adalah isim hadas, nama pekerjaan yang keluar dari fa'il. Wa taqribuhu ayyuqala, mudahnya atau sederhananya definisi masdar adalah alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, yaitu lafaz yang datang pada urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il. Doroba yadribu dorban, itu adalah masdar. Wa qad tunsabu asya'u 'ala maf'ul mutlaq wa illam takun masdaran. Terkadang ada sesuatu yang dinasabkan menjadi maf'ul mutlak tapi dia bukan masdar gitu. Jadi maf'ul mutlak itu tidak semuanya masdar, ada juga selain masdar yang dia dinasabkan menjadi maf'ul mutlak. Tapi tidak alal asli, ya, tidak alal asli, tidak ala sabilil asli, tapi sabilin niyabah, yaitu pengganti aslinya, yaitu pengganti daripada masdar. Sama seperti naibul fa'il. Naibul fa'il itu ala sabilil aslinya adalah maf'ul, tapi tidak semuanya maf'ul yang menjadi naibul fa'il. Terkadang ada juga yang bukan maf'ul, dia bisa menjadi naibul fa'il, bisa berupa jar majrur, bisa berupa masdar, bisa berupa zorof. Nah itu ala sabilin niyabah, bukan ala sabilin aslinya. Wa dzalika ala sabilin niyabah anil masdar nahwu kullun ba'dun mudhafain lil masdar, yang dimudhafkan pada masdar. Fala tamilu kullal mail. Nah di sini kullan dia dinasabkan menjadi maf'ul mutlak tapi ala sabilin niyabah. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Nah di sini lafaz ba'da juga ini dikategorikan kepada maf'ul mutlak yang dinasabkan tapi dia maf'ul mutlaknya ala sabilin niyabah. Wakal adad atau adat juga ini maf'ul mutlak. Fajliduhum samanina jaldah. Samanina ini juga nasabnya itu nasab alal maf'ul mutlak. Apa nafsunya ala annaha maf'ul mutlak tapi ala sabili an-niyabah, ya, bukan aslinya. Fathamanina maf'ulun mutlak wa jaldatun tamyizun. Nah, jaldahnya ini menjadi tamyiznya. 60 jilidan. Wa ka asma'il alat atau isim alat darabtuhu sauton aw ason aw miqra'atan. Sauton itu al-asa as-saghira. Ya, kayu kecil yang biasa dibawa-bawa sama Soekarno mungkin ya. Yang kecil itu, tapi kalau ason, nah ini yang besar yang dibawa sama siapa? Yang orang-orang sepuh itu ya, gede. Au miqra'atan atau miqra'ah, al-asa al-qasira ad-dukhmah. Kayunya kecil tapi tebal, besar. Kalau tadi kan kalau yang sautan kan tipis lah ya, kecil ya. Kalau ini dukhmah, besar gitu. Fakulun min sautan asona, ada penting lah. Itu darabtuhu sauton au ason au miqra'atan. Ini isim-isim alat yang juga dia dinasabkan ala annaha maf'ul mutlak tapi ala sabilin niyabah, bukan ala sabilil asli, ya. Babul maf'ul fi wa huwa al-musamma dzarf zaman wa dzarf makan. Kemudian maf'ul fi yang dinamakan dengan dzarf zaman dan dzarf makan. Wa dzarfu zaman huwa ismu zaman al-mansub bi taqdiri fi al-yauma, takdirnya adalah fil yaum. Wa laila wa ghudwatan wa bukratan wa saharun wa ghadan wa atamatan. Atama itu ba'dal isya, sulusul lail, ya, sepertiga malam. Wa subahan wa masaan wa abadan wa amadan, juga sama abadan. Ini ismu zaman li mustaqbal, li zamanin mustaqbal. Ya, itu ya selamanya, nanti zamannya akan datang. Wahanan, wahinan, wa'aman, wa syahron, wa usbu'an, wa sa'atan. Wa dzarful makan huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi nahwu amam wa khalfa wa qudam wa ra'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma'a wa iza. Iza berarti sejajaran, ya. Ini sejajaran kita. Wa hiza'a juga hiza sama. Hiza juga sejajar itu. Sini ada enggak? Iza'a huwa bima'na muqabil, ya, yang berhadapan. Jelas tuh iza al-hajar al-aswad bi ma'na muqabilahu, ya, berhadapan. Hiza'a
Ai muqabil juga sama maknanya. Iza, hiza maknanya sama. Tilqa juga ya sama berhadapan. Wa di salasa makna wahid. Nah, ketiganya ini maknanya sama. Wa sama hunaka sama di sana, hunahin di sini. Wa jami'u asma'i zaman taqbalu an-nasbu 'ala dzarfiyah. Semua isim zaman itu bisa dinasabkan 'ala dzarfiyah menjadi dzaraf. La farqa fi dzalik bainal mukhtas minna wal ma'dudi wal mubham. Tidak ada perbedaan di antara isim-isim zaman lainnya, baik yang mukhtas ataupun yang ma'dud ataupun yang mubham, yaitu isim zaman boleh dinasabkan menjadi dzarfiyah. Nah, yang mukhtas ya dengan yang mubham. Kalau yang mukhtas ya jelas isim zaman yang mukhtas. Contoh di sini contoh yang mukhtas berarti ya yaumul isnin, yaumul sulasa, yaumul arbi'a. Itu yang mukhtas ya, tertentu. Tapi kalau yang umum, yang mubham, masih mubham, berarti yaumunnya ya, berarti ya yaumun, syahrun, sa'a, sana, sa'a dan lain sebagainya, itu yang umum. Artinya belum tertentu gitu waktunya itu. Bisa hari ini, bisa hari itu, bisa bulan ini, bisa bulan itu. Tapi kalau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu hari yang umum. Atau al-an itu juga mukhtas. Nah, yang ma'dud, yang terhitung ataupun yang tidak terhitung, abadan kan nggak terhitung. Nah, kalau yang terhitung ya sana, sahron, itu usbu, itu yang terhitung. Nah, itu baik yang mukhtas, ghairu mukhtas, mubham, ma'dud ataupun yang ghairu ma'dud, itu semuanya boleh dinasabkan ala dzarfiyah tanpa harus dijarkan dengan huruf jar, maksudnya dinasabkan ala dzarfiyah itu. Tapi kalau yang tidak boleh dinasabkan ala dzarfiyah, itu nanti dia dinasabkannya tidak dinasabkan ala dzarfiyah, tapi dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Nah, wa na'ti bil mukhtas ma yaqau jawaban limata. Maksud daripada mukhtas itu jawab bisa menjadi jawaban bagi lafaz mata. Mata sumta misalkan. Kapan kamu puasa? Sumtu yaumal khamis berarti. Nah, ini yaumal khamis kan berarti jawaban dari lafaz mata. Wa na'ni bil ma'dud. Tapi kalau kapan puasa? Sumtu syahron misalkan. Nah, ini enggak pas gitu. Puasa di bulan. Nah, puasa kapan kok puasa di bulan? Nah, bulan kan masih umum, masih bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu masih umum. Wa na'ti bil ma'dud ma yaqau jawaban likam. Nah, ma'dud ini maksudnya dia yang menjadi jawab bagi lafaz gam. Al-usbu, asy-syahr itu adalah apa yang ma'dud yang terhitung. Taqulu i'takaftu usbu'an. Saya i'tikaf selama 1 minggu. Wa na'ti bil mubham ma la yakun jawaban li syai'in minhuma. Nah, kalau yang mubham yang tidak menjadi jawab dari kedua-duanya. Tidak menjadi jawab mata juga tidak menjadi jawab mata. Seperti hin dan waqt. Taqulu jalastu hinan. Jalastu hinan. Wa ma asma'ul makan fala yantasibu minha ala dzarfiyah illa salasata anwa'. Nah, sedangkan isim makan dia tidak bisa dinasabkan menjadi dzarfiyah kecuali 3 macam saja. Yang pertama adalah mubham, isimnya seperti isim-isim jihad yang ada 6, fauq, tahta, yamin, shimal, amam, khalfa, wa ma asbaha dzalik. Nah, itu semua yang mubham ya, karena mubham masih belum jelas kan. Amami di depan saya. Nah, di depan saya ini kan ya antum ya di depan saya, ke sana di belakangnya di depan, terus ke sana juga ya di depan. Di belakang ya semua belakangnya itu ya namanya di belakang. Jadi itu masih mubham, masih belum jelas. Wasani asmaul maqadir. Yang kedua adalah asmaul maqadir. Seperti mil, farsakh, barid, sirtu milan, semeter, 2 meter, kilometer. Itu namanya isim maqadir, ukuran. Dan ini pun mubham. Nah, ini boleh dia dinasabkan ala dzarfiyah, dibaca sirtu milan. Tidak dijarkan dengan huruf jar. Tapi kalau yang tidak boleh dinasabkan ala dzarfiyah, itu dia tidak bisa dibaca sirtu milan, tapi dibacanya sirtu fil mail, pakainya fi. Tapi kalau yang ini, yang 3 ini dia langsung dinasabkan ala dzarfiyah, gitu boleh. Masal itu makana mustaqon min masdari amilihi. Nah, yang ketiga itu lafaz yang mustaq dari masdar amilnya. Jalastu majlisa Zaidin. Wa qala Allah Ta'ala wa anna
kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Nah ini lafaz yang mustaq dari masdar amilnya. Majlisa itu kan mustaq dari lafaz jalastu. Atau maq'ida ini juga masdar yang yang mustaq, lafaz yang mustaq dari lafaz naq'udu. Itu boleh dia dinasobkan ala zorfiyah. Jadi hanya 3. Tapi selain daripada itu isim makan tidak boleh. Misalkan fiddar, ya jalastu ad-daro, misalkan tidak boleh. Atau i'takaftu al-masjidah, saya i'tikaf di dalam masjid. Kok dibaca al-masjidah Ustaz? Ya ini menjadi zorof, dinasob menjadi zorof, nggak bisa. Karena apa? Karena dia zorof makan. Ya kalau zorof makan itu dia tidak bisa dinasobkan ala zorfiyah kecuali ya ini. Yaitu 3 ini. Selain daripada itu tidak boleh dinasobkan ala zorfiyah yang mukhtas kecuali yang mubham. Nah ini yang 3 ini yang mubham ini masuknya ke yang mubham karena dia masih belum jelas. Yang 3 ini. Tapi kalau yang mukhtas kayak yang tadi ad-dar, al-fasal, al-masjid itu yang mukhtas maka dia tidak boleh dinasobkan ala zorfiyah bal yujarru bi harfil jar, tapi dia harus dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Wa ma'ada hadhihi salasatil anwa min asma'il makan la yajuzu intisabu ala zorfiyah. Nah, selain daripada ketiga macam ini, isim-isim makan itu tidak boleh dinasobkan menjadi zorfiyah, maka tidak bisa kita katakan jalastu al-baita, wala sholaitu al-masjidah, wala qumtu at-tariqa, walakin hukmuhu an tajurrahu bi fi. Tapi hukumnya dijarkan dengan menggunakan fi. Wa qauluhum dakhaltu al-masjidah wa sakantu al-baita mansubun ala tawassu' bi isqatil khafid. Nah, adapun perkataan orang Arab dakhaltu al-masjidah wa sakantu al-baita itu dinasobkan itu alat tawassu ya karena tasamuh ataupun diperbolehkan itu karena apa? Karena bi isqatil khafid, karena dengan mengira-ngirakan huruf jar yang dibuang. Jadi ketika huruf jar itu dibuang, maka tidak boleh huruf jar itu ditetapkan pengamalannya. Ya kayak kita misalkan mau menghadiri acara. Nah, ketika kita mau menghadiri acara, yaitu kita akan mendapatkan snack misalkan. Nah, sekarang kita tidak hadir, pingin dapat snacknya doang, boleh enggak? Enggak boleh. Itu artinya kalau mau mengamal, ya kalau mau mengamal mengejarkan ya syaratnya harus datang. Syaratnya huruf jarnya itu harus nampak. Tapi kalau huruf jarnya itu nggak nampak, pengennya di rumah duduk diam tapi dapat snack, ya nggak bisa. Makanya huruf jar, ketika huruf jar itu diiskotkan, digugurkan, maka majrurnya nggak bisa ditetapkan atau madkhulnya itu nggak bisa dijarkan, tapi dia dinasobkan. Nah, dinasobkannya itu biiskotil khafid dengan sebab digugurkannya huruf jar itu. Jadi mengira-ngirakan huruf jar dakhor itu fil masjidi. Tapi tidak bisa dibaca dakhaltu al-masjidah, al-masjidi dengan membuang huruf jar tapi pengamalannya ditetapkan, tidak bisa ya. Babul maf'ul min ajli, kemudian maf'ul min ajli. Wa yusamma al-maf'ul li ajli wa yusamma al-maf'ul la wa huwa ismu al-mansub allazi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yang menjadi yang disebutkannya atau isim yang dinasabkan yang disebutkannya itu untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan itu. Qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ijlalan ibtigha'a ini adalah maf'ul min ajli yang dijelaskan atau yang didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il yaitu qama atau qasadtunya itu. Wa ishtaratu kaunu masdaron, dan disyaratkan yaitu maf'ul ajli harus berupa masdar. Kemudian ittihadu zamanihi wa zamani amilihi, zamannya masdar dengan zamannya amil itu harus sama. Wattihadu fa'ilihima, dan ketiga fa'ilnya pun harus sama. Kama taqaddama fil misalaini wa qauli ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wa qaulu ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ini ayat Al-Qur'an ya, kalau mau lihat tafsirnya itu lebih jelas mungkin hubungannya dengan ayat sebelumnya seperti apa. Tapi yang dimaksud harus sama amil dengan fa'ilnya itu. Jadi zamannya masdar dengan zamannya fa'il itu harus sama. Contoh yang mudah di sini, qama Zaidun ijlalan li amrin. Ini zaman ijlalan, waktu memuliakan amr itu ya harus sama dengan waktu datangnya Zaid. Zaid datang, maka amr dimuliakan ijlalan li amrin karena memuliakan amr.
Jadi Zaid dulu berdiri, kemudian setelah Zaid berdiri, Zaid berdiri, qoma Zaidun ijlalan li amrin. Ya, Zaid berdiri itu karena apa? Karena memuliakan Amr, Nah, ini waktu memuliakan Amr ya dengan waktu Zaid berdiri itu sama. Dan fa'ilnya juga sama. Fa'ilnya berdiri ya Zaid, fa'ilnya ijlalan juga ya Zaid. Tapi kalau waktunya itu tidak sama, misalkan contoh apa tuh? Sini ada enggak contohnya? Ya, misalkan ya itu ya. Apa yang sama lah, yang sama. Kalau yang tidak sama zamannya amil dengan zamannya fa'il, zamannya masdar dengan zamannya fa'il, itu yang kiranya misalkan tahayyatu safaron ya, tahayyatu safaron. Tahayyatu kan saya siap-siap. Karena apa saya siap-siap? Karena safaron, karena bepergian misalkan. Nah, ini nggak bisa dibaca safaron dengan dibaca nasab karena menjadi maf'ul li ajli. Karena apa? Karena antara zamannya amil, yaitu zamannya tahayyatu, zamannya saya bersiap-siap, dengan zamannya safaron, yaitu bepergian, itu berbeda zamannya. Misalkan saya mau bepergian ba'da zuhur, itu persiapannya kan pastinya sebelum zuhur. Sebelum zuhur persiapan, baru kemudian setelah zuhur bepergian. Berarti kan zamannya persiapan dengan zamannya bepergian itu berbeda. Maka tidak bisa dibaca safaron, tapi harus dijarkan dengan lis safar. Itu ya. Oh, ada tuh di sini. Wala yajuzu tahabtu as-safar. Tahabtu maknanya tahayyatu sama. Yaitu bersiap-siap safar li adam ittihadi zaman wala jituka muhabbataka iyaya li adam ittihadil fa'il, atau fa'ilnya ada sama. Misalkan saya datang kepadamu karena kamu cinta kepada saya. Nah, ini tidak sama kan fa'ilnya. Fa'ilnya jitu ini saya, fa'ilnya masdar mahabbatak itu adalah mukhatab. Itu kekasihnya. Ini berarti tidak sama fa'ilnya. Li adam ittihadil fa'il bal yajibu jarruhu bil lam, tapi wajib dijarkan dengan menggunakan lam. Tahabtu lis safar wajituka li mahabbatika iyaya. Ya. Babul maf'uli ma'ah wa huwa al-ismu al-mansub allazi yuzkaru ba'da wawin bi ma'na ma'a li bayani man fa'ala ma'al fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'nal fi'l wa hurufihi. Isim yang dinasabkan yang disebutkan setelah wawu bi makna ma'a, menjelaskan libayani man fa'ala ma'al fi'lu, menjelaskan zat yang melakukan pekerjaan atau menjelaskan zat yang menyertai pekerjaan. Masbukon bi jumlatin fiha, yang didahului dengan jumlah. Fiha fi'lun awismun fihi ma'na fi'al. Ya, jumlah fi'aliyah atau isim yang di situ mengandung makna fi'il. Wa hurufihi. Contoh, ja'al amiru wal jaisa. Sini wal jaisa, saya datang, amir datang bersamaan dengan jais. Nah, jais ini adalah orang yang melakukan pekerjaan yang sama dengan zat sebelumnya, yaitu menyertai zat yang melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan yang sama, yaitu pekerjaan datang. Ja'al amir wal jaisa. Amir datang dan jais pun datang, maksudnya bersamaan dengan amirnya. Nah, masbukon bi jumlatin, yang didahului oleh jumlah, yaitu ja'a. Ya, yang berupa fi'liyah atau isim ya, tapi makna fi'il. Apa contohnya? Contoh, wa ana safirun wan nila. Ini bi jumlatin fiha ismun fi ma'nal fi'al.
atau jumlah ismiyah tapi dia mengandung mana fi'il. Ana safirun wan nila. Saya sairun itu ya berarti berjalan ya pakai apa? Perahu, misalkan kita berjalan menggunakan perahu. Nah, ini kan kita itu berjalan di atas perahu, wan nail dan juga nilnya yaitu ya airnya, itu air yang kita lalui dengan menggunakan perahu itu yang ikuti perahu kita. Nah, ini juga masbuqan bi jumlatin fiha ismun maknal fi'al. Itu ana sairun wan nila. Kemudian waqad yajibu an-nasbu 'alal maf'uliyah nahwul misalainil akhiraini, dan wajib juga menasabkan alal maf'uliyah nahwal misalainil akhiraini, dinasabkan menjadi maf'ul seperti dalam dua contoh yang terakhir tadi, wa nahwu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu wa mata zaidun wa tulu asyamsi tanha 'anil qabihi wa ityanahu. La tanha 'anil qabih wa ityanahu, dengan akhiri dari keburukan, wa ityanahu dan melakukannya. Maknanya adalah la tanha 'anil qabih, jangan pernah kamu melarang orang lain dari melakukan keburukan, wa ityanahu bersamaan kamunya itu melakukan gitu. Jadi kita kalau mau nasihati orang jangan melakukan ini, ya kitanya jangan melakukan dulu gitu. Ya, maksudnya begitu. La tatlub min ghairikal alkaf an amrin anta taf'aluhu fa inna hadza 'arun 'azimun 'alaik. Ini cacan. La tanha 'anil qabih wa ityanahu ini maf'ul ma'ahnya. Wa mata zaidun wa tulu asyamsi. Zaid mati wa tulu asyamsi, bersamaan dengan tuluknya matahari. Wa qaulu ta'ala fajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Wa qad yatarajjahu 'alal 'atfi kumtu wa zaidan. Dan terkadang unggul juga dia masuk pada atof, ya. Ai an-nasbu maf'ulan ma'hu 'alal 'atfi, daripada atofnya. Li amrin sinai nahu kumtu wa zaidan. Nah, di sini kumtu wa zaidan kan seharusnya bisa juga dia diatofkan kepada domir kumtu wa zaidun. Tapi maf'ul itu lebih arja atau lebih unggul daripada dia diatofkan. Dibaca kumtu wa zaidan. Wa qad yatarajjahu al-'atfu alaihi. Dan terkadang sebaliknya, atof lebih unggul daripada maf'ul. Seperti al-misalil awal, seperti dalam contoh yang pertama dan contoh ja'a zaidun wa amrun. Ini ja'a zaidun wa amrun fal atfu fima wa fima asbahuma arjah li annahu al-aslu. Maka atof dalam contoh ini dan contoh-contoh yang sesamanya itu lebih unggul daripada dia dinasabkan menjadi maf'ul ma'ah, itu ya. Faslun wa amal musyabbah bil maf'uli bi nahu zaidun hasanun wajuhu. Hasanun wajuhu binas wajahu, ya. Binas bil wajhi wa sayati. Adapun lafaz yang diserupakan dengan maf'ul bi, itu contohnya adalah zaidun hasanun wajahu. Zaid itu orang yang baik. Wajahu binas bil wajhi dengan dibaca nasab, dengan dibaca nasab lafaz al wajhu, tapi ini musyabbah bil maf'ul. Al-mansub bisifat al-musyabbah bismil fa'il al-muta'addi li wahid. Oh ya, jadi musyabbah bil maf'ul itu adalah ya lafaz yang dinasabkan oleh isim sifat musyabbaha bismil fa'il yang muta'addi pada satu maf'ul. Yaitu zaidun hasanun. Hasan ini adalah isim sifat musyabbaha. Isim sifat musyabbaha bismil fa'il berbeda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu sifatnya lazim atau sifatnya yaitu tetap, ya. Tapi kalau kebalik. Kalau isim fa'il itu sifatnya tidak tetap, tidak lazim. Tapi kalau isim sifat musyabbaha itu sifatnya lazim tetap. Artinya dari dulu, itu dari asal. Asal penciptaannya ya sifatnya bagus ya bagus, baik ya baik, jelek ya jelek.
Tapi kalau isim fa'il itu kan berubah-ubah. Qaimun, jalisun, alimun itu berubah-ubah. Sebelumnya ndak duduk, sebelumnya ndak berdiri, sebelumnya ndak alim. Itu isim fa'il. Binasbil wajhi dengan dibaca nasab menjadi musyabbah bil maf'ul. Karena dinasabkan oleh isim sifat musyabbah bismil fa'il. Babul hal. Huwa al-ismu al-mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Imma minal fa'il. Ya, itu isim yang dinasabkan yang menjelaskan pada kesamaran zat. Kesamaran zatnya ini dia bisa berupa fa'il, ja'a zaidun raqiban, wa qawli ta'ala fakhraja minha khaifan, au minal maf'ul nahu raqibtu al-farasa sarrajan. Wa qawli ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Nah, ini fa'il berarti ja'a zaidun raqiban. Ini berarti yang menjelaskan kesamaran hay'ahnya fa'il, ya. Zaid datang itu dalam keadaan seperti apa? Au raqiban. Fakhraja minha khaifan, ya datang keluar dalam keadaan khaifan. Au minal maf'ul atau kesamaran hay'ahnya maf'ul, keadaannya maf'ul. Raqibtu al farosa, saya mengendarai faros. Faros saya kendarai. Nah, ini keadaannya faros seperti apa? Sarrojan, yang ada ada tempatnya tuh kayak raja permaisuri. Jadi enggak faros kosongan, enggak, tapi ada tempatnya. Pelana, ya. Wa qaulu ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Nah, ini menjelaskan kesamarannya maf'ul, yaitu dhamir kafnya. Wa arsalnaka ini sebagai apa? Ka-nya di sini sebagai rasulan. Au minhuma atau dari dua-duanya laqitu Abdullahi raqibaini. Atau dua-duanya. Jadi menjadi hal dari fa'il juga dari maf'ul. Saya nemui Abdullah, kedua-duanya itu dalam keadaan mengendarai kendaraan. Sayanya berkendara, Abdullahnya juga berkendara. Wala yakunul hal ila nakirah. Hal itu harus berupa isim nakirah, tidak bisa selain isim nakirah. Fa in waqa'a bi lafzil ma'rifat aw bila bi nakirah. Maka ketika dia berupa ma'rifat, maka harus kita takwili dengan isim nakirah. Ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan. Maka wahdahu karena ma'rifat ditakwili dengan munfaridan nakirah. Wal ghalib kaunuhu mustaqan, dan keumumannya hal itu harus berupa lafaznya mustaq. Berarti lawannya adalah jamid. Wa qad yaqumu awwalan bi mustaq, tapi terkadang juga dia bisa berupa lafaz yang muawwal yang ditakwili dengan lafaz yang mustaq. Contoh badat al-jariyatu qamaron ay mudiatan. Badat nampak, al-jariyatu perempuan muda, qamaron itu bagaikan qamar atau seperti qamar ay mudiatan, terang sinar. Wabi'atuhu yadan biadin. Wabi'atuhu yadan biadin. Nah, ini qamaron itu kan dia bukan lafaz yang mustaq, tapi muawwal bil mustaq, yaitu ditakwili dengan mudiatan mustaqnya. Atau bi'atuhu yadan biadin. Yadan biadin juga tidak mustaq, tapi ditakwili dengan mustaq, yaitu mutaqabidu, ini saling menerima kedua-duanya. Wa dukhulu rojulan ay mutarattibain atau mutarattibin misal. Mereka datang satu persatu, ay mutarattibin. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalam, dan juga hal ini tidak bisa datang kecuali setelah sempurnanya kalam. Ay ba'da jumlatin tamatin bimana annahu laisa hada juz'il jumlah. Artinya dia bukan termasuk salah satu daripada juznya jumlah. Jumlah sendiri dulu sempurna. Setelah jumlah sempurna baru kemudian didatangkan hal. Jadi hal tidak termasuk daripada bagian jumlah. Walaisa al-muradu bi tamamil kalam ayyakuna al-kalam mustaghniyan anhu. Tapi yang dimaksud daripada sempurnanya kalam bukan berarti kalam itu mustaghniyan anhu. Kalam itu tidak butuh dari adanya hal. Bidalil qaulihi, dengan bukti ada firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha. Mana? Nah, maraha ini adalah hal dari fa'il, ya, hal daripada fa'il. Jadi yang dimaksud daripada sempurnanya kalam itu bukan berarti kalam tersebut mustaghniyan anhu. Kalam itu tidak butuh pada hal. Tapi ya fa'il telah memenuhi fi'il telah memenuhi fa'ilnya, mubtada telah memenuhi khobarnya, itu yang dimaksud dengan
kalam. Buktinya ada kalam yang di situ ada hal gitu. Hal itu butuh pada penyempurna kalam tersebut. Wala tamshi fil ardi maroha. Nah di situ maroha ada hal. Ada hal. Nah wala tamshi. Nah hal ini itu dibutuhkan oleh kalam wala tamshi fil ardi maroha. Nah kalau tidak ada hal, ini kalam sebelumnya yaitu wala tamshi fil ardi itu kurang sempurna, belum sempurna. Sehingga kalam di sini butuh pada hal. Tapi walaupun kalam ini butuh pada hal bukan berarti kalam tersebut tidak sempurna, bukan. Tapi tetap walaupun kalam itu butuh pada hal, tetap masih dikatakan kalam sebelumnya itu dikatakan kalam yang sempurna. Karena yang dimaksud dengan kalam sempurna itu bukan kalam yang tidak butuh pada hal. Tetap walaupun kalam itu butuh pada hal, tetap masih bisa dikatakan kalam yang sempurna. Sehingga yang dimaksud dengan kalam yang sempurna itu ya kalam yang telah memenuhi standarisasi kalam itu, yaitu adanya isnad di dalamnya. Madarul kalam huwa al-isnad, wal isnad huwa nisbatu hukmin ila ismin ijaban aw salaban. Yang penting ada isnad, penyandaran hukum baik ijab ataupun salab, maka berarti di situ sudah sempurna kalamnya. Tidak harus adanya hal atau tidak adanya hal. Nah walaupun ada sebagian kalam untuk menyempurnakan maknanya dia butuh pada hal. Contohnya seperti ayat ini. Nah ketika ada kalam dia butuh pada hal bukan berarti kalam tersebut tidak sempurna gitu. Bukan, kalam itu belum dikatakan sempurna. Sudah sempurna. Hanya untuk menyempurnakan maknanya dia terkadang butuh pada adanya hal. Wala yakunu sahibul hal ila ma'rifah. Kemudian sahibul hal juga tidak boleh ma'rifat, karena sahibul hal itu menjadi mahkum alaih, yang dihukumi. Nah kalau yang dihukumi ya harus jelas, tidak boleh yang samar, kama taqaddama fil amsilah. Au nakiratan tapi bimusawihin, atau boleh berupa isim nakirah tapi dengan adanya musawih, yaitu yang memperbolehkan. Na'u fid dari jalisan rajul maqauli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Wa qauli ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan bin nasbi, dengan dibaca nasab. Nah di sini nakira fid dari jalisan. Ya fid dari jalisan rajulun. Fid dari rajulun jalisan. Asalnya fid dari rajulun jalisan. Nah di sini jalisan itu nakira, dia menjadi hal. Kok boleh? Dia menjadi sahibul hal. Fidari rojulun jalisan. Fidari jar majrur, rojulun mubtada makhr jalisan hal. Wa rojulun ini sahibul halnya ya. Rojulun ini sahibul hal berupa isim nakiro, dan ini diperbolehkan karena apa? Waswiqa maji'u minhu taqaddumuhu alaihi. Nah ya, jadi didahulukannya lafaz jalisan sebagai hal itu sebagai musawihnya, yang memperbolehkan lafal rojulun sebagai sahibul hal berupa isim nakiro. Tapi kalau dibalik, yakni fidari rojulun jalisan, itu yang tidak boleh. Tapi karena didahulukan jalisannya, maka dia boleh untuk didahulukan boleh untuk dijadikan sebagai sahibul hal walaupun berupa isim nakiro, karena mengandung memberikan makna hasr nantinya, maknanya jelas. Jadi di dalam itu ada seorang lelaki yang duduk, yang berarti ya seseorang lelaki tertentu yang duduk itu. Wa qauli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ini contoh-contohnya itu kita lihat i'rabnya ya di bawah itu ada. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan bin nasab. Nah ini musaddiqan dengan dibaca nasab. Wa taqa'u al-hal zurfan, dan hal ini dia menjadi zorof, bisa menjadi zorof. Contoh ra'aitu al-hilala baina sahab, al-hilala baina as-sahab. Al-hal baina sahab wajarun wa majruran, atau jar majrur itu juga menjadi hal. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati menjadi hal. Nah kalau tadi baina sahab itu yang menjadi halnya, zorof menjadi halnya. Ini fi zinati jar majrur yang menjadi halnya. Ya Fir'aun keluar kepada kaumnya fi zinati dalam keadaan menggunakan zinahnya. Wa ta'allaqani bi mustaqirin aw istaqarra, dan
keduanya dzaraf atau jar majrur ini ketika menjadi hal dia ta'aluk dengan lafal mustaqir atau lafal istaqar yang dibuang secara wajib. Wa yaqa'u jumlatan khabariyatan murrabitatan bil wawi wa dhamir nau kharaju min diyarihim wa hum ulufun au bid dhamiri faqat, atau dengan domirnya saja. Ini khabar murtabitan bil wawi wa dhamir, dengan wawu dan dhamir wa hum ulufun. Kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Nah, ini jumlah yang menjadi halnya. Dan jumlah yang menjadi halnya, jumlah khabariyah yang menjadi halnya ini dia murtabitotan bil wawi wa dhamir, yaitu wahum ulufun. Au bid dhamir faqat, atau dhamirnya saja. Ibitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, ini berarti apa? Dengan dhamirnya saja. Mana dhamirnya berarti? Ibitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu fil amr wa jama' dhamir mutasil ma'rafa ba'dukum mubtada wal kaf dhamir mutasil ma'rafa wal mim alamul jaz wa adu khabar mubtada li ba'd jar wa majrur muta'alliq jumlatul mubtada wal khabar wa muta'alliq bihi fi ma'al nas wa al hal. Jadi jumlah mubtada khabarnya ini ba'dukum li ba'din adu. Nah, ini jumlah yang harusnya kan jumlah khabarnya yang murtabitatun bil wawi wa dhamir. Tapi di sini murtabitatunnya bid dhamiri faqat. Jadi jumlah ba'dukum li ba'din adu itu jumlah yang murtabitatun bid dhamiri faqat. Murtabitatun bid dhamiri faqat wa huwa al kaf, yaitu dhamir kaf. Enggak ada wawunya. Atau dengan wawu saja, qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbah. Wa nahnu ini hanya wawu dhamirnya itu. Tapi enggak ada dhamir di situ. Wa nahnu usbah ini hal berupa jumlah khabariyah yang murtabitatun bil wawi faqat la bid dhamir. Itu ya. Hal. Kemudian di antara dari isim yang dinasabkan lagi ada tamyiz. Wa al ismu al mansub al mufassir al-imam bahama min az-zawat. Wa zawat al-mubham arba'atu anwa' ahaduha al-adad nahu ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan. Isim yang dinasabkan yang menjelaskan kesamarannya zat atau nisbat. Zat-zat yang samar ini ada 4. Ahaduha al-adad nahu ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan. Wasani al-miqdar ka qaulika ishtaraitu qafizan burran wa mannan samanan wa shibran ardan. Ini yang miqdar, ukuran yang masih samar. Wasalisu shibhul miqdar misqala zarratin khairan. Nah, ini yang menyerupai miqdar. Satu apa? Misqala zarrah, satu apa? Misqala zarratin khairan, satu sebesar biji sawitah, ya. Jadi khairan, kebaikannya. Nah, ini kebaikannya misqala zarrah. Ini shibhul miqdar. Fa khairan tamyizun li misqali zarrah. Maka khairan ini adalah tamyiz bagi lafal misqali zarrah yang shibhul miqdar. Warabi'u makana far'an li tamyiz. Yang keempat adalah cabang dari tamyiz. Hadza khatamun hadidan wa babun sajan wa jubatun khuzzan. Ini yang far'an li tamyiz. Wal mubayyin li ibhamin nisbat imma muhawwal minil fa'il, dan yang menjelaskan kesamaran nisbat yaitu tamyiz nisbat ini ada dua, ada tamyiz nisbat yang muhawwal anil fa'il, ada yang muhawwal anil maf'ul, ada yang muhawwal anil mubtada. Wal mubayyin li ibhamin nisbat imma muhawwal anil fa'il nahu tasababa zaidun araqan wa tafaqqa bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan wa sya'ala ra'su syaiban, yang asalnya tasababa araqu zaidin tafaqqa'a syahmu bakrin wa toba nafsu muhammadin wasta'ala syaibur ra'si. Ini semuanya awalnya asalnya adalah fa'il, kemudian dijadikan tamyiz, itu fa'ilnya dibuang, kemudian mudhaf ilaihnya ditempatkan tempatnya fa'il, dan fa'ilnya yang dibuang ini itu didatangkan di akhir untuk dijadikan sebagai tamyiznya. Karena cara yang seperti ini itu lebih auqa'u fin nafsi, lebih auqa'u fi nafsi, lebih memberikan
pemahaman yang lebih lebih mengena lah istilahnya, lebih mengena. Karena itu kan penasaran gitu ya, penasaran. Tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Nah ini kan orang mendengarnya itu lebih lebih antusias gitu. Zaid bercucuran apa ini kira-kira? Kemudian didatangkan tasabbaba Zaidun arqon. Nah ini kan lebih fi nafsi daripada langsung datar biasa saja. Tasabbaba arqu Zaidin. Nah itu kan kurang mengena. Wa fajjarnal wa imam muhawal 'anil maf'ul. Contoh wa fajjarnal ardu uyunan. Ini muhawal 'anil maf'ul. Fajarna al-ardo, asalnya wa fajarna uyunal ardi. Au an ghairihima, atau selain dari keduanya, berarti mubtada misalkan. Ana aksaru minka malan, yang asalnya ana aksaru malu Zaidin. Ya, malu Zaidin aksaru minna. Aksaru minni atau malu Zaidin aksaru minni. Ana aksaru minka, ya, ana aksaru minka malan. Mali aksaru minka gitu ya. Mali aksaru minka. Wa Zaidun akramu minka aban, ay Abu Zaidin akramu minka. Wa ajmalu minka wajhan, ay wa ajmalu minka wajhan, berarti wajhuka ajmalu. Gimana? Zaidun ajmalu minka wajhan. Ya berarti wajhu Zaidin ajmalu minka. Ya, wajhu Zaidin ajmalu minka. Ini berarti yang muhawwal anil mubtada atau an ghairihima. Au ghair muhawwal, atau yang tidak pindahan sama sekali. Imtalal ina umaan walillahi darruhu farisan. Ini farisan ataupun ma'an itu tidak ada pindahan apa-apa. Wala yakun atamyizu ila nakirah. Dan tamyiz ini tidak ada kecuali berupa isim nakirah. Wala yakun illa ba'da tamamil kalam bil ma'na al mutaqaddim fil hal. Dan hal tamyiz ini tidaklah ada kecuali setelah sempurnanya kalam dengan makna yang terdahulu dalam hal. Wan nasbi li tamyizi zat al mubhamah tilka zat wa li tamyizi nisbat al fi'l al musnad. Dan wan nasib li tamyizi zat al mubhama tilka zat, dan yang menasabkan tamyiz zat yang samar itu adalah zat itu sendiri. Tasabbaba Zaidun arqan, itu yang menasabkan arqan adalah zatnya itu sendiri, berarti Zaidnya ya. Tilka zat ka isrina fi isrina dirhaman misalkan. Seperti isrina berarti tamyiz zat. Kalau tadi tamyiz itu tamyiz nisbat. Tapi kalau tamyiz zat itu yang menasabkan adalah zatnya itu sendiri. Misalkan istaro itu isrina na'jatan. Ini yang menasabkan na'jatan adalah isrina. Isrina itu 20. 20 apa kan? Ini 20, zatnya 20. Nah, isrina samar. Na'jatan yaitu tamyiznya. Berarti yang menasabkan tamyiz itu adalah isrinnya gitu ya, isrinnya. Wal tamyizin nisbat al fi'l musnad, tapi kalau dalam tamyiz nisbat itu yang menasabkan adalah fiilnya yang disandarkan. Tasabbaba Zaidun arqan, ya berarti yang menasabkan adalah tasabbabanya. Wala yataqaddamu at-tamyiz ala amili mutlaqan, dan tamyiz tidak mendahului amilnya secara mutlak. Wallahu a'lam. Babul mustasna. Sudah 1 jam belum? Babul mustasna. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini babul mustasna. Nanti kita lanjut lagi pada bab selanjutnya, babul mustasna wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.